Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Mr. AS Channel. Baik teman-teman, mungkin semua sudah pada tahu tanggal 2 kemarin Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo mengumumkan kembali atas perpanjangan PPKM level 4 sampai tanggal 9 Agustus ke depan. Apakah PPKM ini persyaratan penerbangan Indonesia berubah kembali? Tonton video ini sampai selesai biar semuanya paham. Oke, kita lanjut. Jadi persyaratan terbang selama PPKM level 4 ini tidak ada perubahan, masih sama seperti persyaratan yang level 4 yang kemarin yang sudah lalu. Yaitu 1. Harus memiliki sertifikat vaksin, 2. Harus memiliki surat PCR dengan hasil negatif. Namun ada sedikit perbedaan persyaratan yang dari luar negeri juga persyaratan yang ada di domestik. Kalau di domestik, penerbangan domestik misalkan Bali ke Surabaya atau Surabaya ke Makassar, itu sertifikat vaksin wajib harus ada. Namun, kalau dari luar negeri menuju ke Indonesia, khususnya warga negara Indonesia, sertifikat vaksin masih belum diwajibkan. Nah, dengan adanya perbedaan antara penerbangan domestik dan penerbangan internasional, untuk teman-teman warga negara Indonesia, misalkan dari luar negeri ke Indonesia, itu bisa lolos, lalu karantina, dan nanti setelah karantina akan melanjutkan lagi menuju ke provinsi lain. Misalkan dari luar negeri menuju ke Surabaya, di Surabaya di karantina. Namun setelah 8 hari di Surabaya, mau melanjutkan, misalkan mau lanjut ke Lombok, ke Kupang, ke Makassar, atau ke provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, itu nanti akan kesulitan, soalnya tidak memiliki surat vaksin. Sudah banyak kejadian yang terjadi, saya ambil contoh saja, pekerja migran Indonesia atau TKI, Tenaga Kerja Indonesia, mereka setelah karantina tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju ke kotanya masing-masing karena tidak memiliki surat vaksin. Sedangkan di surat adendum yang baru yang pernah saya jelaskan dalam video-video yang saya kemarin, di adendum itu surat edaran nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional di masa pandemi COVID-19 ini, di situ tertulis bahwa nanti setelah sampai di Indonesia akan diwajibkan karantina selama 8 kali 24 jam. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki vaksin dari luar negeri, itu setelah dikarantina nanti akan divaksin, kalau nggak salah di hari ke-7 setelah hasil PCR yang kedua keluar dengan hasil negatif. Namun faktanya banyak teman-teman PMI yang melapor bahwa mereka sama sekali tidak divaksin di karantina. Alasannya dari pihak karantina, vaksinnya sudah habis. Jadi saya coba konfirmasi ke pihak KKP yang ada di bandara. Mereka bilang, loh, datanya mereka itu tiap hari ada vaksin di asrama haji, khususnya di Surabaya. Mereka memperlihatkan laporannya bahwa mereka itu mengadakan vaksin di tempat karantina di asrama haji. Dan itu hampir tiap hari laporannya masuk ke mereka. Namun nyatanya dari pihak PMI atau TKI yang sudah karantina di sana, selama mereka karantina, tidak ada pemberitahuan bahwa akan ada dilaksanakan vaksin di sana. Kok bisa ya?
dari pihak KKP-nya bilang ada vaksin, namun teman-teman merasa mereka tidak ada pemberitahuan bahwa ada vaksin. Andai kata mereka diberitahu kalau ada vaksin, pasti mereka akan vaksin demi melanjutkan perjalanan ke provinsinya atau ke alamatnya masing-masing. Jadi saya sarankan buat teman-teman PMI, TKI, ataupun warga negara Indonesia yang akan melaksanakan karantina di Indonesia, saya sarankan rajin-rajinlah untuk mencari info apakah benar ada vaksin di karantina atau enggak. Jangan sampai ada vaksin namun kalian terlewatkan dan akhirnya tidak vaksin dan susah untuk kembali ke kampung yang ada di luar Surabaya. Jadi teman-teman semuanya, bagi kalian yang memang sangat membutuhkan surat vaksin itu, ayo dikejar pada saat karantina. Soalnya menurut pihak KKP, mereka itu hampir setiap hari mengadakan vaksin di karantina kalau di Surabaya di asrama haji. Jadi dicari tahu, jangan sampai betul-betul ada, namun beritanya kalian tidak sampai ke kalian semuanya. Akhirnya kalian tidak vaksin. Karena nanti kalian akan susah jika ingin melanjutkan ke keluar provinsi lain di luar dari Surabaya. Karena perjalanan domestik, sertifikat vaksin itu diwajibkan harus ada. Baik teman-teman, cukup sekian video kali ini. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video-video saya. Dan bagi kalian atau teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jika teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk menulis di komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.